Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan 1770 UMKM untuk omset di bawah 500 juta rupiah. Sebelum saya lanjut, jangan lupa dulur-dulur untuk like, comment, share, dan juga subscribe untuk mendukung channel Dukung Dulur Pembelajar. Dan kami juga sekarang sudah menyediakan menu Super Thanks ya. Jadi bagi dulur-dulur yang juga ingin menyampaikan dalam bentuk rupiah nih dukungannya, kita sangat terima dan kita sangat berterima kasih banyak. Baik, lanjut. Baik, dulur-dulur semuanya, untuk tutorial SPT tahunan 1770 UMKM di bawah 500 omsetnya sekarang sudah update ya e-formnya. Jadi dulur-dulur yang belum lapor sudah bisa lapor, atau misalkan dulur-dulur yang sudah lapor dan kemarin lapornya di e-form yang belum update bisa melakukan pembetulan di SPT tahunan ini, gitu ya. Nah, langsung saja untuk cara lapornya ke djponline.pajak.go.id. Seperti biasa, masukkan NIK atau NPWP, kata sandi, dan juga kode keamanan, kemudian klik login. Setelah itu, klik lapor, kemudian klik e-form. Nah, setelah itu klik buat SPT, dan akan ada pertanyaan. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita klik iya. Kemudian klik e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Nah, di sini bagi dulur-dulur yang sudah pernah lapor normal, kemudian sekarang ingin melakukan laporan lagi, ini pilih pembetulan ke-1. Nah, tapi bagi dulur-dulur yang belum pernah lapor di tahun 2022 tahun pajak 2022 sama sekali, klik yang normal ya. Tuh ya, ini disesuaikan untuk status SPT-nya. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita klik kirim permintaan. Nah, setelah klik kirim permintaan akan ada formulir yang terdownload. Kita buka dulu formulir yang terdownloadnya. Oke, bentar saya share screen dulu yang baru. Nah, ini ada di download ya, formulir yang terdownload ini. Silahkan klik kanan, kemudian open with Adobe Acrobat Reader. Pastikan dibuka di Adobe Acrobat Reader DC yang di-download di DJP Online. Oke. Nah, setelah PDF-nya terbuka, seperti yang tertampil, akan muncul seperti ini ya. Langsung pilih pencatatan, kemudian scroll ke bawah. Nah, yang pertama silakan isi harta yang dulur-dulur miliki semuanya satu persatu ya. Tabungan, uang tunai, giro, deposito, piutang, rumah, tanah, handphone, dan lain-lain ya. Sesuai yang dulur-dulur punya. Ini misalkan di sini rumah, tahun belinya tahun 2013, harganya misalkan 100 juta. Kemudian ya, ini ditambah terus sesuai yang dulur-dulur punya ya. Misalkan ada uang tunai di akhir tahun 2022 punya uang tunai misalkan 10 juta. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua utang ya. Silakan ditambah jika dulur-dulur punya utang, misalkan punya utang ke bank ABC atau ke bank mana. Kemudian alamatnya tahun peminjaman 2000. Ini sisa pinjaman tahun pajak terakhir ya, 2022 berapa, misalkan sisa pinjamannya 10 juta.
Kalau ada lagi silahkan klik tambah. Selanjutnya silakan anggota keluarga diklik tambah, ini namanya nick-nya, hubungan, dan pekerjaan. Kalau tidak ada dikosongkan. Oke, lanjut kita klik selanjutnya. Nah, di sini di SPT yang belum update, ketika kita contreng, kemudian kita masuk ke PP23-nya, ini masukkan. Dulu pas kita input di sini kan di sini langsung muncul otomatis ya. Padahal kalau di bawah 500 juta kan nggak kena. Nah, ini di sini sekarang udah otomatis gitu. Ini kita langsung isi aja omset dari Januari sampai Desembernya, bisa diisi satu persatu atau kalau saya misalkan import data karena saya sudah siapkan data Excel-nya yang untuk diimport ya. Oke. Nah, misalkan dulu pengen tahu Excel-nya ini pengisiannya gimana, dan cara dapatnya di mana, ada video yang lain ya di channel kami. Oke. Nah, di sini kan total 120 juta ya setahun. Nggak kena pajak karena masih di bawah 500. Untuk PPh finalnya ini diedit sendiri ya, 0. Sekarang masih belum sampai 500, Februari juga belum nyampe 500, Maret juga belum sampai 500, kemudian April belum, Mei belum, Juni belum, Juli belum, Agustus belum, September belum, Oktober belum, kemudian November kumulatifnya belum 500, Desember pun belum 500 gitu. Jadi nanti totalnya pun akan 0 karena ini omset masih di bawah 500. Klik iya. Nah, jadi intinya di yang baru ini semuanya diedit manual. Jadi dulu harus perhatikan untuk yang khususnya untuk yang omset di atas 500 ya. Karena kan yang sampai dengan 500 yang nggak kena, selebihnya kena gitu kan. Itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau di bawah ya ini udah pasti diisi 0 semua. Oke, kalau sudah kita klik iya tadi, pindahkan nilai ke lampiran 3, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kita intip dulu lampiran 3-nya seperti apa ya. Nah, di lampiran 3 nanti akan otomatis kalau omset di bawah, tadi karena kita isi manual, 120 juta setahun, pajaknya juga 0. Oke, kita lanjut ke lampiran 2. Nah, ini kalau dulur-dulur punya kerjaan juga gitu ya, selain usaha ini diisi, tinggal klik tambah. Kalau nggak ada, klik selanjutnya, misalkan hanya UMKM saja. Ini adalah kalau dulur-dulur pakai pembukuan ya. Kalau pencatatan kita abaikan, klik selanjutnya. Ini kalau punya penghasilan lain dari misalkan pekerjaan bebas tuh notaris, dokter gitu-gitu ya. Pakai NPPN. Ini kalau ada penghasilan dalam bentuk bunga, royalti, sewa, hadiah, dan lain-lain. Kalau nggak ada dikosongkan, klik selanjutnya. Nah, terakhir di induk, masukkan nomor HP dulur-dulur yang aktif ya. Setelah itu kita scroll ke bawah, pilih PTKP sesuai status dulur-dulur. Nah, sudah menikah atau belum menikah, sudah ada tanggungan atau belum, sesuaikan ya. Kemudian kita pilih tanggal hari ini yang mau dilaporkan. Setelah itu kita klik submit, unggah lampiran yang dalam bentuk PDF-nya, dan terakhir ada kode verifikasi. Nah, ini terkirim ke email kita ya. Di kotak masuk yang terbaru, cari kode verifikasinya sama. Oke, kita copy, masukkan ke kotak untuk diklik submit. Nah, setelah dulur-dulur klik submit, nanti di email akan ada bukti lapor 1770. Bukti lapor, ntar saya share screen. Setelah dilaporkan di email, akan ada bukti lapor seperti ini ya, 1770, tapi statusnya juga sesuai yang dulu laporkan. Bukti penerimaan elektronik ini merupakan bukti kalau dulur sudah lapor. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.